Sejak kecil kita diajarkan untuk menabung. Bahkan di sekolah kita diajarkan tentang menabung. Begitu juga di rumah, didik keras untuk menabung. Tapi itu hal yang sia-sia, karena di era dulu dan sekarang, itu sebuah zaman yang berbeda. Kalau teori orang dulu dipakai zaman sekarang, yang pastinya tidak akan efektif. Langsung aja ke chapter pertama. Menabung itu membuat miskin. Dulu kita diajarkan kalau nabung itu cara untuk kaya. Makanya ada kalimat yang mengatakan, nabung pangkal kaya. Tapi kenyataannya itu udah hal-hal yang bodoh dan tidak terbukti sama sekali. Kalau memang nabung itu bisa membuat seorang menjadi kaya, lantas berapa jumlah tabungan lo sekarang dan kenapa hidup lo sekarang masih gini-gini aja? Sekelas apapun lo bekerja, semisal sebagai karyawan di salah satu kantor, dan segigi apapun lo nabung, dari sebagian gaji lo yang terima, pasti itu akan sia-sia. Dan itu akan membuat lo jatuh miskin, karena uang yang lo tabung itu terkena dengan yang namanya inflasi. Semisal, lo nabung untuk beli rumah. Tahun ini, harga rumah yang lo pengen beli, itu harganya 190 juta. Kemungkinan besar, harga rumah di tahun berikutnya itu mencapai 200 juta. Yang artinya, seberapa lo nabung, uang lo itu terkena inflasi. Dan lebih parahnya lagi, ketika lo nabung, uang lo itu berada di bank. Yang ada, uang lo dimanfaatkan oleh pihak bank dan orang-orang kaya di luar sana. Ketika kalian menaruh uang di bank, kalian mendapat bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan pihak bank yang meminjamkan ke orang lain. Dalam Islam, orang yang memperoleh bunga dari uang itu tidak diperbolehkan. Sedangkan orang-orang kaya memanfaatkan uang kalian untuk modal bisnis. Mereka, para orang-orang miskin, menaruh uang mereka di bank dan akhirnya terkena inflasi. Sedangkan orang-orang kaya meminjam uang di bank yang berasal dari kalian untuk membangun sebuah bisnis dan menambah penghasilan mereka. Sedangkan pihak bank mendapatkan keuntungan dari bunga yang dipinjamkan. Ini yang menjadikan orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin menjadi miskin. Karena masih banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang belum tahu tentang literasi finansial. Kalau menabung itu sesuatu hal yang rugi, lantas bagaimana kita untuk menjaga uang kita dengan tepat? Secara manusia ini pasti memiliki suatu keinginan, semisal pengen punya rumah sendiri, pengen punya kendaraan, liburan, atau hal yang sebagainya. Kita masuk ke chapter kedua, cara mengatur uang yang tepat. Yang pertama, itu ada namanya aset tracker per bulan. Aset tracker per bulan ini, dimana kalian membuat suatu table untuk mengetahui seluruh aset atau pendapatan yang kalian miliki dari bulan Januari sampai Desember, di mana dari tabel tersebut kalian isi dari pendapatan yang kalian miliki atau apapun itu, semisal gaji, deposit, obligasi, semuanya yang menambah isi dompet kalian, dan kalian kurangi dengan pengeluaran kalian, semisal untuk makan, bayar kontrakan, cicilan, hutang, kemudian kalian jumlah pendapatan kalian dan pengeluaran kalian. Dari situ kalian lihat dari bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, uang kalian bertambah atau berkurang. Dan hal pertama yang perlu kalian bereskan adalah lunasi hutang kalian. Karena kehancuran laki-laki itu ada 3 hal. Yang pertama itu perempuan, kedua itu minum-minuman yang memabukkan, dan yang ketiga adalah hutang. Dan orang yang merugi itu orang yang memiliki hutang. Maka yang pertama perlu kalian bereskan adalah hutang kalian. Ketika kalian sudah membereskan hutang-hutang kalian, baru kalian investasi. Investasi itu di belakang. Yang pertama itu adalah kalian lunasi hutang-hutang kalian dulu. Yang kedua, spending cap, ya, atau menetapkan gaya hidup. Banyak yang bilang, kalau strategi untuk mengatur uang itu 50, 30, 20. Ya, 50% dari uang kalian itu untuk kebutuhan, 30%-nya itu gaya hidup, dan 20%-nya itu untuk investasi. Tapi aku nggak ngajarin untuk memakai cara itu. Tidak berdasarkan persentase keuangan, melainkan berdasarkan biaya hidup kalian tanpa mengurangi atau menambahkan. Semisal, kalian karyawan kantor ya dengan gaji UMR Jakarta itu 5 juta per bulan. Dari gaji tersebut, berapa biaya hidup kalian per bulan? Ya, semisal 3 juta. Berarti 2 juta harus kalian sisihkan untuk diinvestasikan. Kalau semisal di bulan berikutnya pemasukan kalian itu naik menjadi 8 juta, tetap 3 jutanya untuk biaya hidup, 5 jutanya untuk investasi. Atau kalian belikan barang yang nilai returnnya itu barang tersebut selalu standar, semisal emas. Yang ketiga, pilih investasi yang tepat. Biasanya ini berdasarkan umur. Kalau kalian masih muda, ini bisa diarahkan ke saham atau cryptocurrency atau Bitcoin. Karena kalian masih memiliki semangat dan mental yang kuat. Berbeda dengan orang yang lebih tua,
mereka cenderung memilih aset yang nilainya selalu standar, misalnya di properti, tanah, atau kontrakan, dan sebagainya. Atau opsi yang lain, ya, investasi untuk menunjang kelancaran kinerja kalian. Semisal, kalian memiliki pekerjaan sebagai editor video dan fotografer. Supaya pekerjaan kalian memiliki hasil yang maksimal, kalian perlu mengupdate alat yang kalian gunakan. Jadi, sebagian gaji kalian bisa untuk membeli laptop atau kamera yang lebih bagus lagi untuk menunjang kinerja kalian. Yang keempat, jangan hilangkan uang kalian. Karena kalian untuk mendapatkan uang itu cukup menguras energi. Mulai bekerja dari pagi sampai sore, yang pastinya rutinitas tersebut cukup menguras energi. Pastinya kalian tidak menginginkan kalau uang yang kalian kumpulkan selama ini itu hilang begitu saja. Karena kehancuran laki-laki itu ada 3 hal. Pertama itu perempuan, yang kedua adalah minum-minum yang memabukkan, yang ketiga itu hutang. Ya, semoga video ini bermanfaat dan next di video berikutnya.